Ya, ini adalah salah satu refleksi bagi teman-teman di Gadjah Mada yang baru menjadi viral. Sejarawan di Gadjah Mada, teman saya yang ada di sana, ya, Sri Margana dan kolega, tentang isu dari plagiat yang terjadi, yang mengenai Raden Rongo, seorang pahlawan lokal untuk pahlawan nasional untuk Madiun, dan satu buku yang namanya Madiun, sejarah politik dan transformasi kepemerintahan dari abad 14 sampai awal abad 21. Ya. Jadi dalam video ini yang singkat, saya mau sedikit ada refleksi mengenai isu yang baru-baru menjadi viral, mengenai isu dari plagiat dari buku saya, Kuasa Ramalan, dari bab 6, mengenai Raden Rongo, dalam konteks dari latar belakang Perang Jawa dan biografi Diponegoro. Diponegoro notabene adalah anak menantu dari Raden Rongo, sebab dia menikah dengan putri Raden Ayu Maduretno, yatim piatu pada waktu itu, September 1814. Dan ini adalah sesuatu yang memakan waktu yang cukup panjang bagi saya, 2 tahun di arsip pada awal tahun 70-an dan medio tahun 70-an, antara 76 sampai 77, 78. Dan saya bisa mengumpulkan cukup banyak bahan, ya. Dan sebenarnya ini kita akan ada refleksi, sebab ujung untuk Gadjah Mada adalah di bawah Profesor Setiati, dekan dari FEB UGM. Ad hoc committee sudah ambil keputusan bahwa sama sekali bagi Gadjah Mada tidak ada plagiat. Ya. Saya bukan siapa-siapa di sini. Ya. Saya tidak lagi adjunct professor di UI. Saya tidak punya kedudukan apapun di sini di Indonesia. Tapi pekerjaan saya sebagai sejarawan membuat saya mau tidak mau seperti penyambung lidah leluhur, ya, dari Diponegoro tentu, tapi juga dari Raden Rongo, melalui arsip, melalui babad, melalui the written record, dan sejarah lisan. Ya. Jadi apa yang terjadi? Mari kita simak. Sebelum kita simak, saya harus mengakui bahwa sejak awal tahun 70-an saya punya hubungan yang sangat baik sekali dengan Gadjah Mada. Saat itu Profesor Sartono menjadi kepala dari Prodi Sejarah, salah satu profesor yang sangat terhormat, dan menjabat antara 1968 sampai 1986. Dan waktu saya bermukim di Jogja di dalam Tejokusuman antara 71 dan 73, dia menjadi semacam pembimbing untuk saya untuk disertasi saya yang saya sedang siapkan mengenai Diponegoro dan latar belakang Perang Jawa. Dan sebenarnya dari jasa Profesor Sartono, saya menerima kontrak pertama saya sebagai sejarawan untuk menjadi editor atau sub-editor untuk membuat ringkasan dalam bahasa Inggris dari Staatkundig Overzicht van Nederlands India 1837 dan Staatkundig Overzicht antara 1842 sampai 1846. Ya, jadi saya sangat bersyukur bisa ada seorang panutan seperti seorang hebat, seorang scholar yang seantero dunia terkenal dengan buku yang fenomenal, The Peasants' Revolt in Banten of 1888, dan segenap buku yang dipublikasikan oleh Oxford University Press dan sudah terkuak di luar negeri. Dan dengan jasa begitu sudah masuk akal bahwa waktu saya sudah menjabat sebagai dosen, sebagai staf akademik resmi untuk Trinity College Oxford, saya terlibat di dalam salah satu tripartite seminar, ya, untuk membandingkan
pengalaman Inggris di India dan pengalaman Belanda di Indonesia dan pengalaman Indonesia sendiri terhadap kolonialisme dan pengalaman India terhadap kolonialisme Inggris, ya. Dan ini melibatkan 3 institusi yang cukup mentereng, ya, cukup tersohor. University of Cambridge, di mana teman saya pada waktu itu, kolega yang sekarang almarhum Chris Bailey, menjadi pelapor. Leiden, di mana Leonard Bluesey dan segenap sejarawan yang hebat juga terlibat, dan Gajah Mada, di mana ada Profesor Sartono. Jadi pengalaman saya pada tahun 70-an, 80-an adalah bahwa Gajah Mada adalah satu institusi yang berbobot sekali, berbobot sehingga bisa dianggap oleh Cambridge dan Leiden sebagai partner yang layak, dan itu menghasil buahkan salah satu buku perbandingan antara pengalaman kolonial di India dan Indonesia yang sangat valid dan penuh dengan bermakna, ya, dan itu diterbitkan oleh University of Leiden Press pada ujung dari 1980-an. Jadi waktu saya sedang merenungkan sekarang, saya bukan siapapun di sini, tapi saya merenungkan di dalam dengan latar belakang bahwa pengalaman saya di Gajah Mada pada awal kerjaya saya sebagai sejarawan, awal kerjaya saya sebagai akademik, sangat harum, sangat bagus, sangat saya mendambakan, sangat saya syukuri, Jadi ini adalah realitas. Jadi saya mulai ini bukan sebab dendam dengan Gajah Mada, sama sekali tidak. Saya ada di Leiden waktu 2007, Desember, saya meluncurkan The Power of Prophecy yang belakangan diterjemahkan oleh Parakitri Simbolon menjadi Kuasa Ramalan. Dan pada waktu itu Leonard Bluesey dengan bangga bilang bahwa dia punya murid namanya Sri Margana yang baru saja selesai disertasi mengenai Belambangan, Ostuk, pada abad 18, Jadi ini pertama kali saya dengar dari Sri Margana, dan waktu saya sudah di sini, sudah mulai mengajar di 2012-2013, mulai mengemban tugas sebagai adjunct professor di FEB UI. Dia dengan lapang dada membuat satu kontribusi pertama kepada buku saya mengenai korupsi yang diterbitkan oleh Kopam pada 2016, dengan edisi kedua 2017, dengan salah satu bab yang sangat berbobot dari Sri Margana, dan belakangan dia membuat satu sumbangan kepada festschrift saya yang diedit oleh Mas Sisko, FX Domini Bibi Hera, yang namanya Urip Iku Urup, Jadi apa yang terjadi, mari kita simak sebentar, pada 2016 konon ada salah satu kontrak yang ditekan oleh Prodi Sejarah UGM dengan Pemda Madiun. Pada waktu itu Bupati Haji Muhtarum, yang mau ada satu sejarah baru untuk Madiun, untuk melepaskan Madiun dari terbelenggu mengenai September 1948, dan salah satu biografi yang akan mengkuak salah satu putra terbaik daerah Madiun, Raden Rongo, dan kebetulan ada salah satu projek saya sendiri pada waktu itu, 2016, 2017, 2018, saya sedang menyiapkan disertasi dari Ongokham, yang namanya Madiun dalam Kemelut Sejarah, Priai dan Petani pada abad 19, untuk diterbitkan, untuk menjadi buku oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Ong adalah teman baik saya, kolega baik saya, dan saya ada niat, sebab disertasi belum diterbitkan, disertasi di Yale tahun 1975 dalam bahasa Inggris, belum diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan niat saya adalah untuk mengorbitkan
Ong, ya masterpiece dari Ong mengenai Madiun yang belum bisa dijangkau oleh sejarawan di sini dan halayak umum yang ingin tahu lebih dalam mengenai Madiun Raya dan Rangwetan. Ya. Jadi waktu saya sedang menyiapkan buku ini, saya kontak dengan Sri Margana sebab ada desas-desus bahwa ini sedang disiapkan. Pertama kali saya tahu itu sebab ada pejabat di Madiun yang bel saya apakah saya punya foto dari Radharanonggo, dan saya bilang mustahil punya foto dari Radharanonggo sebab Tustel belum ada Tustel sebelum ujung 1828 1828 dengan daguerreotype. Dan setahu saya tidak ada gambar dari Radharanonggo. Ya. Jadi sudah ada desas-desus bahwa dua proyek ini sedang disiapkan, dan saya layangkan satu permohonan kepada Margana pada bulan Mei 2018. Apakah saya boleh ada salah satu eksemplar dari Madiun? Ya. Saya tidak dengar kembali dari Margana sebelum ujung Juli, tapi dengan lapang dada dia kirim salah satu eksemplar ya dari Madiun. Dan notabene ini cetakan kedua. Cetakan pertama adalah September 2017, cetakan kedua adalah Juni 2018, dan dia kirim eksemplar dari cetakan kedua tanpa ada warning bahwa ini masih dalam istilah dummy atau masih adalah laporan dari Medan atau apapun ya yang belakangan akan terkuak waktu isu dari plagiat menjadi isu yang saya sudah membicarakan kepada publisher saya KPG ya. Jadi dia bilang silakan ambil, tidak usah bayar, ini adalah kopi untuk Anda. Dan saya sebenarnya tidak ada kesempatan untuk baca dengan seksama sebab pada waktu itu prakata yang saya tulis, David Reeve menulis epilog, sudah siap saji untuk naik cetak dengan buku Ong ya, yang cetak pada bulan September 2018, bulan Oktober ya. Jadi saya tidak sempat baca buku yang disiapkan oleh Prodi Sejarah, oleh tim dari Prodi Sejarah dengan Sri Margana sebagai ketua, Agus Swigniyo, Bahauddin, Abdul Wahid, dan Uji Nugroho Winardi. Ya. Semua sejarawan yang cukup terkenal, semua sejarawan yang sudah dicetak, sudah selesai disertasi di Leiden, orang sarjana yang ada gengsi secara internasional, ya, bukan orang picisan, ya. Ini salah satu universitas Gadjah Mada yang kirim the brightest and the best ke Belanda, dan mereka selesaikan disertasi, menguasai bahasa Belanda, menguasai arsip, dan segenap keperbolehan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sejarawan profesional. Ya, jadi sama sekali saya awam ya mengenai apa yang ada di dalam. Sampai 2019, dan ada teman saya di Madiun, Mas Aklis, yang membuat buku yang bagus sekali mengenai Radharanonggo, namanya Banteng Terakhir Kesultanan Jogja, riwayat Radharanonggo periode Jawa III, Bupati Madiun 1779 sampai 1810, dan dia bilang, apakah Peter tahu, apakah sadar bahwa ada segenap arsip yang berbeda dengan arsip yang sudah dikerjakan Peter, sudah dipelajari Peter pada tahun 70-an dengan anotasi yang cukup tebal dan diangkat di dalam bab 6 mengenai pemberontakan Radharanonggo di Madiun di Kuasa Ramalan Jilid 1. Apakah ada satu kelompok dari arsip atau babad yang Peter belum pernah pelajari? Dan saya bilang,
setahu saya tidak. Saya kerja erat sekali dengan salah satu arsiparis, Pak Sunjoyo, yang pernah kerja dengan FRJ Verhoeven, arsiparis Belanda yang terakhir, dan dia kenal arsip yang sangat dengan sangat jeli sekali dan sering membawa arsip kepada saya untuk dipelajari waktu saya masuk ke Arsip Nasional setiap hari antara bulan Juli 76 sampai bulan Juli 77 dan sesudahnya 78 dan sebelumnya 71 sampai 72. Ya. Jadi ini adalah ya realitas bagi saya, dan saya bilang tidak. Ya. Setahu saya tidak ada arsip. Lantas Mas Aklis bilang kepada saya, ya, apakah Peter betul-betul sudah pelajari buku Madiun, belajari buku biografi dari Ranronggo, apakah betul-betul dengan layak mereka mengumpulkan tim dari Gajah Mada, mengumpulkan bahan-bahan, dan pada ujung 2019 saya mulai dengan seksama membuat salah satu catatan, dan saya cukup heran, ya, di dalam bab 5 yang ditulis oleh Margana di buku Madiun ada 4 halaman yang diambil langsung, ya, dari bab 6 saya, ya. Memang terkuak nama saya dan judul Kuasa Ramalan, tapi tidak ada halaman yang terperinci dan tidak ada salah satu tanda bahwa ini adalah kutipan, ya. Di dalam rambu-rambu dari plagiat, sebenarnya sebagai sejarawan kita memakai dan mengindahkan copyright rules setiap hari, ya, sebab kita minjam images, kita minjam teks, dan seumpamanya lebih dari satu kutipan, 2 halaman, dua sentences, ya kira-kira 4 lines of published text, kita akan minta izin, ya. Jadi saya membuat catatan dari buku ini, dari buku Madiun, yang ada banyak yang saya bisa terlihat, yang ada banyak yang sebenarnya ada kutipan langsung, dan juga dari buku Madiun yang ditulis oleh Margana, ya. Dan ya, saya heran sekali, ya, ada seperti ini mengenai pembahasan dari seorang Said di Jawa Timur, diambil langsung, ya. Jadi mulai sadar saya bahwa sebenarnya ada plagiat, ada dugaan dari plagiat. Tapi saya tidak ambil kesimpulan langsung, saya refer kepada saya punya publishers, KPG, dan juga saya punya lawyer, Bing Hao, yang menjadi lawyer untuk copyright law, ya. Dan setelah dua-duanya, Bing Hao, lawyer pribadi dari keluarga saya, dan KPG, Kepustakaan Populer Gramedia, saya diberitahu bahwa ini memang ada dugaan kuat plagiat, ya, dugaan kuat plagiat yang menimbulkan atau mengujung kepada salah satu meeting. Meeting itu di KPG, ya, pada 7 Februari 2020, dan melibatkan saya sebagai pengarang, KPG sebagai publisher, Yayasan Lestari Djoyodokusumo yang menjadi sponsor utama pertama, dalam diri Ibu Chatrini Kubuntubu yang menjadi CEO, dan Mas Chandra dan Bu Christine dari tim editorial dari KPG, lawyer saya Bing Hao, dan dia punya wakil Pak Henry, dan juga datang dari Gajah Mada Bu Wening Udasmoro, pada waktu itu dekan dari FEB UGM, dan Profesor Sediadi pada waktu itu wakil untuk Bu Wening, sekarang sejak Desember 2022 menjadi dekan dari FEB UGM, ya. Jadi ini ada meeting
ya. Sebelum saya memberitahu mengenai meeting ini, saya harus ada refleksi, ya. Sebenarnya kalau kita sedang menyiapkan satu buku, kita tahu bahwa ada penelitian yang cukup majmuk yang sudah terjadi, sudah dibukukan. Kita punya mungkin 3 pilihan, ya, 3 pilihan yang layak dan secara elok bisa dipakai untuk melacak informasi dan untuk memindahkan informasi dari satu buku secara berskala besar kepada buku lain, publikasi lain. Pertama, kita akan mengetok pintu dari publishers, ya, KPG, ya, dan beritahu bahwa sebenarnya bab 6 dari Kuasa Ramalan yang ditulis di Ponorogo Peter mengenai Madiun, mengenai Raden Rongo, pemberontakan Raden Rongo pada ujung 1810 November-Desember. Ini sudah ada salah satu penelitian yang cukup seksama dari arsip. Tidak usah kita membuat satu penelitian lagi. It's no use to reinvent the wheel. Ya, kita akan membuat salah satu deal dengan KPG that we would like to borrow, we'd like to use. Kita mau memakai beberapa halaman, beberapa bagian dari Peter punya tulisan. Kita akan dengan seksama membuat referensi untuk halaman, tanda kutip, mungkin teks sedikit beda dengan teks biasa, supaya orang bisa melacak ini dari Peter dan ini dari kita, ya. Dan Kepustakaan Populer Gramedia akan berunding dengan mereka punya finance team, berunding dengan mereka punya lawyers, dan mereka akan beritahu kepada Gajah Mada UGM bahwa you want to use 7 pages of Peter's work, 7 halaman dari bab 6. This will be the cost, jadi ini ada unsur copyright. Copyright akan di waive sebab ini adalah satu project yang membutuhkan bahan-bahan, project yang notabene dibayar oleh Pemda Madiun, dibayar mahal, 775 juta rupiah pada waktu itu 2016-2017, dan seumpamanya ini pro bono, tentu saja tidak ada cost, ya, tapi ini adalah salah satu cara yang layak dan valid untuk melacak saya punya tulisan. Cara yang kedua adalah untuk mengetok pintu saya dan bilang, Peter sudah membuat penelitian lebih dulu sebagai sejarawan, sudah lama tirana umum dari Power Prophecy sejak 2007, 2008, edisi kedua, dan dari Kuasa Ramalan yang pada waktu itu sudah dicetakan ketiga atau keempat, ya. Apakah Peter mau dirangkul dengan kita sebagai member dari tim editorial kita dan menjadi bagian, ya, sebab Anda sudah menjadi ujung tombak, bahan berekar dari penelitian, ya. Ini juga layak, ya. I could say no, I could say yes, but I could say, well, go to my publisher and use their authorization, pay them. That's enough. I don't want to be involved, ya. Ini pilihan saya. Atau bisa seperti Mas Aklis sendiri membuat satu buku yang berpaling kepada saya punya tulisan di Kuasa Ramalan, tulisan yang sudah masuk ranah umum, dan membuat sesuatu buku atau tulisan yang melampaui apa yang saya pernah menulis, sebab Aklis turun ke lapangan, wawancarai secara lisan, juru kunci, pergi ke tempat keramat, mengumpulkan genealogi, membuat satu sejarah keluarga Rongo yang jauh melampaui apa yang saya tulis. Itu juga layak. Jadi ada 3 jalan yang valid
Pertama dengan publishers, KPG. Kedua dengan saya sendiri, mau ada undangan untuk menjadi salah satu anggota dari tim editorial. Atau ketiga, pakai saya sebagai landasan tulisan, tapi membuat satu buku yang jauh berbeda. Ya, tidak ada problem kalau mereka ambil 3 jalan seperti ini. Tapi sayang, mungkin mereka kepepet waktu. Setelah tanda tangan kontrak dengan Madiun 2016, mereka harus deliver 2017, setahun kemudian, dan mungkin Margana dengan timnya kepepet dan dengan tergesa-gesa ambil apa yang mereka butuhkan dari tulisan saya tanpa ada etiket atau rambu-rambu yang diindahkan, dan comot saja digendol dan dipakai untuk buku Madiun 45 ini, dan juga buku dari yang pada bulan Oktober 2018 edisi pertama. Ya. Jadi apa yang terjadi waktu kita kumpul pada 7 Februari di kantor KPG di Palmera? Ya. Sebenarnya cara yang Satria pada waktu itu, cara yang anggun, layak, elok, adalah dari pihak Gajah Mada untuk minta maaf. Ya. Ini adalah satu pelanggaran dari etiket, dari rambu-rambu, dari scholarship. Ya. Kita akan minta maaf secara resmi kepada KPG, kepada Yayasan Asari yang menjadi sponsor, dan kepada saya sebagai pengarang, dan minta maaf itu akan dipublikasikan, ya, umum. Ya. End of story. Ya. End of story. No money to change hands. Ya. End of story. Ya. Ini secara Satria. Mungkin Sri Margana untuk sementara waktu ada sedikit aib di atas pamor, tapi itu cepat akan hilang sebab orang akan bilang bahwa mereka bertindak dengan Satria. Ya. Mereka bertindak dengan layak sebagai sejarawan profesional, sebagai orang yang tahu rambu-rambu dari Civitas Akademika. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Ibu Wening menolak. Dia bilang bahwa saya adalah seorang yang pakai Pierre Bourdieu atau Michel Foucault. Kalau saya di Paris ambil 4 halaman, tidak apa-apa di dalam artikel saya. Dan saya bilang, Ibu, kamu akan menghadap dengan satu penghakiman Prancis kalau kamu bertindak seperti itu. Ini sama sekali tidak layak. Ya. Jadi mereka seperti membuat sepele. Ya. Menjanji bahwa mereka akan memusnahkan edisi 1 dan 2. Saya sama sekali tidak percaya bahwa ini terjadi sebab ada banyak dari edisi 1 dan 2 yang sudah dilayangkan, sudah diberi, sudah di dalam perpustakaan arkeologi di Jogja atau Sonobudoyo atau lain tempat, yang masih adalah edisi 1 dan 2. Dan juga seperti bohong, ya. Mereka bilang bahwa ini adalah dummies, ya. Dummies. Tidak masuk akal, ya. Bahwa kita akan cetak 300 dummies, ya. 2017, ya. September. Dan bulan November, 14 November 2017 ada semacam, book launch, ya, di Madiun. Ini sudah di Tribune News, di Surabaya. Sudah dilaporkan. Dan ada edisi kedua yang dicetak Juni 2018 yang saya menerima langsung dari Margana. Tidak ada tanda bahwa ini dummies, ya. Tidak ada tanda bahwa ini sementara, jangan disebarkan untuk umum sebab ini masih dalam skala kecil. Ini sama sekali salah satu cara untuk seperti tupai yang pandai untuk menghilangkan jejak, ya. Apalagi sebab waktu kita sudah menekunkan membuat bahwa mereka harus cetakan baru yang ketiga dengan semua koreksi saya di backdate, ya, kepada ujung Desember 2018, ya. Jadi ini adalah salah satu tindakan yang tidak elok, tidak anggun, tidak layak untuk
sama sekali menolak tanggung jawab dan untuk menghilangkan jejak, ya. Matur nuwun.